Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 55. Ketepatan waktu sangat penting bagi prajurit. Dikatakan bahwa makan membutuhkan waktu setengah jam, tetapi tidak ada yang berani memakan waktu lebih dari 1 detik. Kawan hanya perlu saling membantu. Lian dan Long San tahu bahwa Chen Hao dan Feng Baochai tidak akan bisa bergerak dalam waktu singkat, jadi mereka masing-masing membawakan makanan untuk mereka ketika mereka kembali. Tentu saja, Ni Wanli, yang tidak pernah pergi, sangat diperlukan. Pemimpin regu, ini milikmu. Lian menyerahkan bagian Ni Wanli. Ada apa di sisi lain? Tanya Ni Wanli sambil menatap tangan kiri Lian. Ini untuk Feng Baochai dan Chen Hao. Jawab Lian. Letakkan semuanya. Kata Ni Wanli dengan agak mendominasi. Lian ragu-ragu sejenak dan kemudian memberikan Ni Wanli makanan di tangannya yang lain. Demikian pula, Long San juga menyerahkan makanan yang dibawanya kembali. Ni Wanli berteriak sambil mengunyah buah-buahan liar, aku berkata, yang kurang darimu adalah keinginan untuk hidup. Suatu hari nanti, Anda akan menghadapi situasi yang 100 kali lebih sulit dari sekarang, dan Anda akan sendirian. Jika Anda tidak ingin mati dan ingin terus hidup, Anda harus mencari makanan sendiri, jika tidak, Anda akan mati kelaparan. Kata-katanya ditujukan untuk dimakan Lian dan Long San, dan mereka diperingatkan untuk tidak membawakan makanan untuk Feng Baochai dan Chen Hao di masa depan. Mereka hanya punya 2 pilihan jika mereka tidak ingin mati kelaparan di sini. 1. Temukan makanan melalui usaha Anda sendiri. Kedua, memilih keluar. Feng Baochai dan Chen Hao mengertakkan gigi dan berdiri. Ini baru permulaan, bagaimana mereka bisa berhenti? Ngomong-ngomong, semua orang harus memberiku setengah dari makanan mereka mulai sekarang. Ni Wanli tiba-tiba menambahkan. Ini. Bukankah kamu bilang kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk mencari makanan? Batuk. Feng Baochai dan Chen Hao menyaksikan Ni Wanli makan dan merasa lebih lapar, tetapi mereka hanya bisa menahannya. Ini sudah lewat waktu makan. Ini dan ini dan ini. Ni Wanli menendang beberapa batu dengan kakinya, lalu menatap Lian dan 4 lainnya, biarkan masing-masing memilih batu. Lian dan mereka berempat masing-masing memilih sebuah batu. Oke, sekarang ambil batunya. Perintah Ni Wanli. Setiap batu memiliki berat setidaknya 100 kg, dan mereka berempat memungutnya dengan susah payah. Ni Wanli kemudian memerintahkan, di bulan depan, tidak ada batu yang bisa meninggalkan batu miliknya. Tidak bisakah kamu buang air besar atau tidur? Ya, tidak bisa. Saya tidak peduli cara apa yang Anda pikirkan, apakah Anda membawanya di punggung atau membawanya, bagaimanapun, batu itu tidak bisa meninggalkan tubuh Anda. Jika ada yang tidak bisa melakukannya, pergi saja. Mereka berempat tersentak, ini benar-benar akan mengajari mereka sampai mati. Jelas bukan masalah untuk memindahkan batu seberat 100 pon. Bersamamu 24 jam sehari adalah masalah besar. Apakah kamu punya pendapat? Tidak. Mereka berempat menjawab serempak. Oke, ayo lanjutkan latihan. Kata Ni Wanli sambil melihat sekeliling, seolah memikirkan cara untuk menyiksa mereka berempat. Pemimpin Reguni, kita belum tidur sepanjang malam, haruskah kita tidur siang sebelum melanjutkan latihan? Saran Chen Hao. Apakah kamu ingin tidur? Mata pembunuh Ni Wanli tertuju pada Chen Hao. Chen Hao gemetar dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin tidur terlalu banyak. Baru setelah itu Ni Wanli menyingkirkan aura pembunuhnya, dan kemudian berteriak dengan keras, kamu harus mematuhi perintahku di sini. Jika ada yang tidak mau menurut, hanya ada satu jalan keluar dari sini. Dia berhenti sebentar, tidak memberi kesempatan pada Lian dan 4 orang lainnya untuk berbicara, lalu berteriak. Apakah kamu melihat pohon tua bengkok di kaki gunung itu? Turun dan naik kembali. Petik 2. Lian melihat ke bawah gunung. Karena penglihatannya bagus di siang hari, dia bisa melihat sangat jauh. Pohon tua bengkok yang ditunjuk Ni Wanli terletak di kaki gunung, 3 atau 4 kilometer jauhnya dari kami, dan perjalanan pulang pergi hampir 8 kilometer. Perjalanan sejauh 8 kilometer pada awalnya bukan apa-apa bagi semua orang. Kesulitannya, setelah semalaman bekerja keras, mereka berempat sudah kelelahan, dan masih harus menanggung lebih dari 100 kg batu di tubuhnya. Saya khawatir akan berakibat fatal jika saya bola-balik. Long San adalah orang pertama yang bergegas keluar. Dia pernah bertugas sebagai tentara di bawah Ni Wanli dan sudah terbiasa dengan metode pelatihan Ni Wanli. Lian adalah orang kedua yang bergegas keluar. Tidak peduli seberapa keras atau melelahkannya pelatihannya, dia harus bertahan. Feng Baochai dan Chen Hao saling memandang dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Mereka berdua belum makan apapun di pagi hari, bahkan segelas air pun tidak. Ini sangat buruk. Mati saja. Tidak ada yang mundur. Untuk membuat diriku lebih kuat, untuk tampil di uji coba tim Dragon ya, untuk masuk ke tim Dragon ya, aku mempertaruhkan nyawaku. Lian hampir kelelahan. Bahkan menggunakan metode pernapasan tanpa nama, sulit untuk menyesuaikan diri. Jumlah pelatihannya terlalu banyak. Ini lebih dari sekedar pelatihan yang berlebihan. Mereka berempat, Lian dan Li,
mempertaruhkan nyawa mereka, sementara Niwanli terbaring di tanah dan tidur siang. Ledakan. Feng Baochai dan Chen Hao benar-benar tidak tahan lagi. Mereka langsung pingsan setelah memanjat, tetapi mereka masih memegang erat batu mereka dengan kedua tangan. Niwanli membuka salah satu kelopak matanya dan meliriknya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah hidup dan mati mereka berdua tidak ada hubungannya dengan dia. Inilah tujuan pelatihan Niwanli, untuk membiarkan mereka berempat berjalan di tepi hidup dan mati dan melampaui diri mereka sendiri. Bangunkan mereka. Perintah Niwanli. Sungguh kejam. Niwanli telah berubah menjadi seorang tiran dan tidak akan membiarkan siapapun beristirahat bahkan ketika dia pingsan. Feng Baochai dan Chen Hao tiba-tiba terbangun. Niwanli bertanya dengan acuh tak acuh sambil mengupil dengan tangannya, bisakah kalian berdua melakukannya? Jika tidak, kembalilah dan jangan buang waktu di sini. Feng Baochai dan Chen Hao tampak pucat dan gemetar, tetapi mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan pinggang mereka dan berteriak, oke. Tidak apa-apa. Niwanli menjilat bibirnya dan berkata dengan ekspresi haus di wajahnya, aku haus. Ada sungai di belakang gunung. Ambil air. Tenggorokan keempat Lian sudah berasap, dan olahraga yang berlebihan telah membuat mereka mengalami dehidrasi parah. Begitu mereka mendengar ada air, mereka berempat berhenti peduli dan berlari menuju sisi lain gunung sambil memegang batu. Hehe. Anak sungai itu memang berada di belakang gunung, namun jaraknya tidak lebih dekat dari pohon tua yang bengkok, bahkan lebih jauh lagi. Untuk menyesap air, Lian dan dua lainnya melakukan pelatihan mengerikan lainnya. Sangat lambat. Niwanli menikmati kesuksesannya, tetapi masih terlihat tidak puas. Sepertinya aku harus menetapkan batas waktu untukmu di masa depan agar kamu tidak malas. Hati nurani langit dan bumi. Selain minum di tepi sungai, Lian dan 4 orang lainnya sangat malas dan tidak mencuri apapun. Melihat Niwanli minum air, Lian dan yang lainnya menjadi haus lagi. Air yang mereka minum di perut mereka setelah mendaki gunung sudah habis dikonsumsi. Sekarang waktunya makan. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Setelah Niwanli memesan, dia menutup matanya dan tidur siang lagi. Babak 56. 1 bulan kemudian. Komandan kompi penjaga menemani pemimpin resimen Kong Jianhua dan berdiri di gerbang markas resimen, menunggu dengan sabar. Sesuai kesepakatan, Niwanli harus kembali bersama Lian dan 4 orang lainnya untuk melapor hari ini, karena 3 hari lagi akan menjadi hari pelapor untuk uji coba tim Dragon Ya. Kong Jianhua berencana membiarkan Lian dan keempatnya beristirahat dengan baik selama sehari, dan kemudian menyiapkan tes kekuatan bagi mereka untuk melihat hasil pelatihan bulan ini. Selama sebulan terakhir, komandan kompi penjaga tidak puas dengan pengaturan Kong Jianhua. Anda tahu, kecuali Lian, Long San, Chen Hao, dan Feng Baochai semuanya ada di perusahaan keamanannya. Ada 3 orang dalam satu kompi yang mengikuti uji coba tim gigi naga, yang tentunya merupakan hal yang memalukan bagi komandan kompi penjaga. Komandan kompi penjaga ingin melatih ketiga orang itu sendiri, tetapi pada akhirnya, kapten menyerahkan ketiga orang tersebut kepada seorang prajurit, bukan dia sebagai perwira. Pelatihan seperti apa yang bisa dilakukan seorang prajurit? Inilah yang membuat komandan kompi penjaga tidak puas. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Niwanli, dia hanyalah seorang prajurit, dan ada kesenjangan besar antara dia dan seorang perwira dengan latar belakang profesional. Komandan kompi penjaga sangat yakin bahwa jika dia bertanggung jawab atas pelatihan tersebut, keempat Lian akan tetap bekerja dengan baik meskipun mereka tidak dapat menjadi anggota cadangan tim gigi naga. Lebih baik sekarang serahkan keempat orang itu kepada seorang tentara. Komandan kompi penjaga khawatir dengan persidangan keempat orang tersebut yang akan datang. Dapat dikatakan bahwa tes kekuatan yang diputuskan oleh Kong Jianhua juga diusulkan oleh komandan kompi penjaga. Dia ingin melihat seberapa mampu Niwanli dan apa yang bisa dia latih. Keduanya berdiri dari pagi hingga siang, lalu dari siang hingga sore. Mereka menyaksikan matahari terbenam, namun masih belum ada tanda-tanda mereka berempat. Kapten, apakah ada kecelakaan? Tanya komandan kompi penjaga dengan cemas. Niwanli berjalan terlalu tiba-tiba dan hanya membawa pedang. Kami kehilangan kontak selama sebulan penuh, dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa ketua kelompok, Kong Jianhua, tidak khawatir, tetapi dia harus tetap tenang karena dia percaya pada Niwanli. Sudah sebulan, keempat Lian akan dilatih seperti apa? Tunggu sebentar. Kong Jianhua berkata dengan suara yang dalam. Di kompleks markas resimen, kompi penjaga telah berkumpul selama lebih dari 1 jam. Selama perintah diberikan, mereka akan menggunakan kemampuannya masing-masing untuk menemukan 5 orang yang hilang. Matahari sudah terbenam terlalu jauh, dan langit semakin gelap. Kapten, komandan kompi penjaga memanggil lagi. Kong Jianhua juga menjadi tidak yakin, tetapi saat dia membuka mulut untuk memberi perintah, matanya berbinar. 5 sosok berjalan berdampingan saat senja, seperti pahlawan yang kembali dari matahari terbenam. Cepat, teleskop, teriak Kong Jianhua. Komandan kompi penjaga segera menyerahkan teropong tersebut. Kong Jianhua mengambil teleskopnya, awalnya mengerutkan kening, lalu tersenyum, ya, itu mereka kembali. Kembali. Komandan kompi penjaga juga menghela nafas lega. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada prajuritnya.
Lari dan berjalan. Ni Wanli memberi perintah dari kejauhan. Kelima orang yang semula datang saat matahari terbenam itu berlari menuju markas resimen dengan langkah rapi. Berdiri tegak. Melapor kepada pemimpin, Ni Wanli telah memimpin Lian, Long San, Chen Hao, dan Feng Baochai kembali ke tim. Tolong beri instruksi. Ni Wanli berteriak dengan hormat militer. Komandan kompi penjaga memandang kelima orang di depannya, sedikit tercengang. Mereka berlima berpakaian compang camping, sepatu mereka berlubang, dan ada bekas luka dengan berbagai ukuran di tubuh mereka. Di beberapa tempat, lukanya baru saja sembuh, dan mereka terlihat lebih buruk daripada pengemis. Namun, energi keempat Lian tinggi. Mereka berdiri tegak dan tegak, memancarkan aura yang kuat, seolah-olah mereka telah mengalami kelahiran kembali dari abu. Menjadi lebih kuat. Tidak ada tes yang diperlukan, hanya mata telanjang yang dapat mengetahui bahwa keempatnya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ya Tuhan, apa yang mereka alami? Apakah mereka berada di neraka selama sebulan ini? Komandan kompi penjaga diam-diam berteriak, tiba-tiba menyadari bahwa pelatihan seperti neraka yang awalnya dia rencanakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalaman keempat Lian. Dalam sebulan terakhir, Lian dan mereka berempat memang telah hidup di neraka, berulang kali mengalami baptisan kematian, mengubah mereka dari prajurit biasa menjadi prajurit sungguhan. Saat ini, betapapun berbahayanya lingkungan ketika keempat orang tersebut dilempar ke dalamnya, keempat orang tersebut akan bertahan dengan kemauan kuat mereka sendiri untuk bertahan hidup. Pemimpin tim Kong Jianhua terkejut dan gembira, dan memastikan bahwa dia benar dalam menyerahkan orang kepada Ni Wanli untuk pelatihan. Apakah makanan untuk kelas memasak sudah siap? Kong Jianhua tidak punya waktu untuk menjawab, jadi dia berbalik dan berteriak pada komandan kompi penjaga. Komandan kompi penjaga kembali sadar setelah dimarahi, dan dengan cepat menjawab, sudah lama disiapkan, dengan 4 pilek, 4 panas, dan sup panas. Itu tidak cukup. Biarkan tim memasak melakukannya lagi dan membuat lebih banyak daging. Perintah Kong Jianhua. Dia bisa merasakan bahwa yang paling dibutuhkan kelima orang itu sekarang adalah menambah makanan mereka. Ya, jawab komandan kompi penjaga dan berlari ke regu memasak sendiri. Kong Jianhua kemudian memberi hormat kepada Ni Wanli dan berkata, aku akan memberimu 10 menit untuk mandi dan berganti pakaian, lalu pergi ke kelas memasak untuk makan. Makanlah sampai kamu mati. Ya. Ni Wanli menjawab, berbalik dan berkhotbah kepada Lian dan dua lainnya, apakah kalian semua mendengarnya? Jaga dirimu selama 10 menit, lalu buka perutmu untuk aku makan. Tidak ada yang diizinkan untuk makan. Sembunyikan itu. Ya. Suara Lian dan 4 orang lainnya terdengar keras. Serahkan senjatamu. Perintah Ni Wanli. Sikat. Lian dan mereka berempat secara seragam mengeluarkan satu-satunya senjata yang mereka bawa saat pergi, pedang. Jika Anda masih bisa menyebutnya pedang. Kong Jianhua kembali terkejut saat melihat senjata-senjata ini. Setiap pedang sama dengan milik Lian dan 4 pedang lainnya. Membatalkan. Tidak. Di mata Kong Jianhua, pisau ini adalah harta karun seperti 4 Lian, dan setiap pisau menyampaikan semangat yang kuat. Singkirkan pisaunya, perintah Kong Jianhua. Penjaga itu segera menghampiri dan menyimpan pedangnya. Belok kanan dan lari. Ni Wanli memberi perintah dan membawa 4 orang ke kamar mandi resimen. Mandi 10 menit tidaklah cukup bagi orang biasa, tetapi lebih dari cukup bagi Lian dan yang lainnya. Setelah membersihkan diri dan mengenakan seragam militer baru, mereka berlima terlihat sangat berbeda dari saat mereka kembali. Ketika saya sampai di restoran, saya melihat 2 meja disatukan, dengan 16 hidangan yang terdiri dari 8 dingin, 8 panas, dan hampir semuanya daging. Ada juga kuah kaldu, nasi dan bakpao. Saudaraku, tunggu apa lagi? Ayo makan. Perintah Ni Wanli sambil mengambil kaki ayam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Yang lain juga tidak lamban, dan Lian menyambar pengeliling babi. Komandan kompi penjaga dan pemimpin regu memasak sedang menyajikan makanan secara langsung, dan mereka ketakutan saat melihat 5 orang itu makan. Sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda makan? Bersambung.